Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Allah masih memberikan berbagai nikmat dan kesempatan kepada kita semua. Dan kalaulah kita berpikir sejenak, ternyata kita yang hadir di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang hidupnya sangat beruntung. Beruntung Allah masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Sedangkan sebahagian dari saudara kita, ada mereka yang sebelumnya adalah ahli ibadah. Ada mereka orang yang gemar menuju ke masjid, orang yang gemar dengan ibadah, tapi hari ini tak bisa melangkahkan kakinya seperti kita pada saat menuju ke masjid yang kita cintai ini, karena mereka telah dipanggil ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan beruntung kita siang hari ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Sedangkan sebahagian dari saudara kita, ada mereka yang hatinya sekarang terpaut ke masjid, tapi sayang kakinya tak bisa melangkah karena badannya terbaring lemah. Padahal suara azan ia dengarkan, sayup-sayup masuk ke dalam ventilasi, terdengar olehnya, menetes air matanya, tapi kakinya tak bisa melangkah untuk hadir melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Betapa beruntungnya kita, Allah hadirkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ada di antara saudara kita, jangankan untuk menuju ke masjid, bahkan menghirup udara yang segar saja harus menggunakan selang yang berbayar. Hadirin sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia, betapa beruntungnya kita pada siang hari yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita nikmat keimanan. Sesibuk apapun aktivitas kita di Jumat yang berbahagia ini, semuanya kita tinggalkan, tak lain dan tak bukan adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sedangkan sebagian saudara kita, ada mereka yang di luar sana disibukkan dengan berbagai kegiatannya, yang tidak bergetar hatinya ketika seruan azan fardu Jumat berkumandang. Itu merupakan pertanda bahwa iman sudah mulai runtuh dari dada. Dan betapa beruntungnya kita, hari ini Allah masih lekatkan nikmat keimanan di dada kita, sehingga sesibuk apapun urusan dunia kita, semuanya kita tinggalkan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, dari rumah, dari kantor, dari sekolah, dari manapun kita berasal tadinya, mudah-mudahan satu langkah Allah hitung sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan satu langkah Allah hitung sebagai pengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita juga berdoa, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan di siang hari Jumat yang berbahagia ini menjadi amal ibadah yang kelak akan mengantarkan kita dan memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia, selanjutnya di Jumat siang yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa perbanyak salawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan dengan harapan tentunya semoga dengan ucapan salawat tersebut kelak kita termasuk golongan hamba Allah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar, pada hari yang semuanya lari, yang tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Ayah tidak peduli dengan anaknya, anak tidak peduli dengan orang tuanya, semuanya sibuk mengurus dirinya masing-masing. Di hari yang digambarkan matahari satu jengkal di atas kepala. Padahal kalau sekarang matahari yang jaraknya jutaan kilometer begitu panas terasa di kepala manusia. Di saat itu digambarkan matahari begitu dekatnya. Tapi ada satu orang yang akan datang kepada kita, memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa ternyata tidak hanya syafaat yang akan diberikan, ternyata dari semua ibadah yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan solat, Allah tidak melaksanakan solat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Tapi berbeda ketika Allah memerintahkan manusia untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang berselawat kepadaku, kata baginda Rasulullah, satu saja selawatnya, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. 10 kebaikan akan Allah berikan kepada hambanya, 10 rahmat akan Allah berikan kepada hambanya, 10 ridhonya akan Allah berikan kepada hambanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan siapapun yang senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat dan terbatas ini, izinkan khatib juga mengajak dan mengingatkan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani ini akan penuh dengan warna-warni. Terkadang kita mengarungi kehidupan ini dalam keadaan yang suka, dalam keadaan yang bergembira. Tapi terkadang dalam perjalanan kehidupan ini, Allah menitipkan suatu kesedihan kepada kita semua. Allah menitipkan cobaan kepada kita semua. Maka itu adalah sunnatullah. Ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita lapang, tapi akan ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita sempit, ada kalanya Allah memberikan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, maka ada kalanya juga Allah akan menguji kita, mencoba iman kita. Apakah dengan ujian kecil yang Allah berikan akan merubah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat surat Al-Baqarah, membahas tentang surat Al-Baqarah, yakni surat yang kedua di dalam Al-Quran, tepatnya di ayat yang ke-155 dan 156. Hadirin sidang jemaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Di ayat yang ke-155 Allah menegaskan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, maka pasti akan banyak yang bisa menerimanya dengan lapang dada. Akan banyak yang menerimanya dengan perasaan yang senang juga.
Tapi berbeda di saat seseorang Allah berikan cobaan, Allah titipkan musibah kepadanya, maka tidak semua orang ternyata bisa menerima musibah itu dengan lapang dada. Tapi kaum muslimin sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia, wahai orang yang beriman, Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, bahwa sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit khauf, rasa ketakutan. Betapa banyak orang sekarang, ia punya kekuatan, tapi ia merasa takut. Kemana-mana ia harus dikawal, kemana-mana ia takut sendirian, kemana-mana ia selalu takut, seolah-olah akan ada orang yang mencederainya, akan ada orang yang akan membunuhnya, akan ada orang yang memberikan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Padahal Allah sudah berikan ia kelebihan daripada orang lain. Tapi Allah coba ia dengan satu rasa, yakni rasa takut di dalam dirinya. Takut kehilangan rumahnya, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan nyawanya, takut kehilangan istrinya, takut kehilangan anaknya, takut kehilangan jabatannya. Takut, takut, dan takut. Dan ini merupakan bagian dari cobaan Allah untuk kita semua. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Hadirin yang berbahagia, Allah wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, ternyata ketakutan yang dimiliki oleh banyak dialami oleh manusia, bagi orang yang beriman, ia memiliki konsep, jika Allah memberikan sesuatu yang ia senangi, sesuatu yang ia sukai, maka ia akan bersyukur. Tapi jika Allah memberikan suatu musibah kepada dirinya, maka ia akan bersabar. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, dikala diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa bersyukur. Tapi diberikan cobaan, maka ia akan bersabar untuk menghadapi, menjalani cobaan tersebut. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep yang mesti kita lakukan adalah dikala Allah berikan suatu yang kesenangan, bersyukurlah. Tapi Allah berikan cobaan, bersabarlah dengan cobaan yang Allah berikan. Suatu ketika Umar ibn Khattab, ketika ia dalam perjalanan, putus sendalnya. Di saat sendalnya putus, ia lantas keluar terucap dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat itu dengar oleh sahabat yang lain. Sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, ada apa Umar bin Khattab? Mengapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Umar menjelaskan bahwa sesuatu yang ditimpakan kepada kita, baik dan buruknya, maka itu adalah musibah. Sesuatu yang Allah timpakan, karena musibah adalah sesuatu yang Allah timpakan kepada kita. Apakah itu sesuatu yang mungkin di mata kita baik ataupun sesuatu yang di mata kita buruk? Cuman di Indonesia musibah diartikan dengan sesuatu yang ditimpakan secara buruk kepada manusia. Padahal akar katanya tidak ada menjelaskan bahwa itu sesuatu yang buruk. Kalaulah Umar ibn Khattab sendalnya putus, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sangat sederhana, sebuah sendal yang talinya putus saja, Umar ibn Khattab mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menyerahkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantasnya, sepantasnya sesuatu yang lebih berat yang Allah titipkan kepada kita, maka bersabarlah dan serahkan bahwa segala yang kita miliki ini adalah milik Allah, titipan Allah kepada kita, dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim yang beriman,
ia tak ubahnya dunia ini ibaratkan ia menjadi seorang tukang parkir. Ketika tukang parkir dititipkan mobil Fortuner, maka ia akan dengan senang hati menerima mobil tersebut. Ketika dititipkan sepeda motor kepadanya, maka ia juga akan menerima dengan senang hati titipan tersebut. Ketika mobil yang dititipkan itu adalah mobil Kijang, ia juga akan menerima dengan senang hati. Tapi di saat mobil itu kembali diambil oleh pemiliknya, maka tukang parkir tidak akan marah, maka ia akan melepaskannya dengan keadaan yang ikhlas. Maka orang yang beriman dikala ia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bersabar. Inilah karena akan ada hikmah yang Allah berikan bagi di setiap cobaan yang Allah titipkan. Bisa saja cobaan itu dengan musibah yang Allah titipkan, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah berikan musibah sakit kepada kita. Bisa saja sakit itu karena Allah ingin dalam keadaan sakit hambanya ini senantiasa bersyukur, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mungkin dengan sakit hambanya ini tak bisa lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Mungkin dengan sakit ia memiliki banyak waktu untuk bertafakur, banyak waktu untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang yang beriman, bahwa setiap musibah yang Allah berikan pasti di dalamnya ada hikmah. Bisa saja hikmah itu untuk menghapus dosa kita, bisa saja hikmah itu untuk mengangkat derajat kita. Betapa banyak para nabi, betapa banyak orang yang saleh diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan dengan sabar, mereka lakukan, mereka jalankan, dan sesudah itu mereka mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia, singkatnya khatib mengajak kepada kita semua, apapun yang Allah berikan sesemuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senangi, syukurilah. Sesuatu yang mungkin kita tidak menginginkan itu terjadi, bahwa itu adalah ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah menjalaninya. Kalau Allah titipkan cobaan kepada kita, jika cobaan itu berat rasanya, jangan minta cobaan itu dikecilkan, tapi minta, ya Allah, kuatkan hati hamba ya Allah, sabarkan hamba ya Allah, kuatkan ya Allah, berikan hamba penyelesaian. Karena orang-orang yang bertakwa itu segala sesuatunya akan ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa itu ketika ia memiliki permasalahan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, besar permasalahannya, mungkin orang lain tak sanggup menghadapinya, tapi bagi orang yang bertakwa, sebesar apapun masalahnya, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar tanpa disangka-sangka dan tanpa ia duga. Akan Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan cobaan dalam harta, maka Allah akan siapkan solusi dari harta itu dengan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini adalah hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa percaya dengan takdir Allah, senantiasa berupaya bersyukur kepada Allah, senantiasa selalu dalam kondisi apapun, dimanapun dan dengan siapapun kita, selalu sabar dalam menjalani segala yang Allah timpakan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hal itu memudahkan kita kelak mendapatkan husnul khatimah, memudahkan kita ketika kita berhadapan dengan Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.